anak adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah dia, rawatlah dia. Karena memang ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim ini ada 12 ayat. Jantungnya ada ayat yang ke-6. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Ini perhatikan ya. Jadi jagalah diri kita dulu agar kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jagalah keluargamu, termasuk anak. Jangan sekedar anak ini membanggakan orang tuanya saja di dunia dengan berbagai prestasi yang dimiliki, tapi tidak ada tanggung jawab orang tuanya di sana. Tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'annya, tidak memperhatikan apa yang ia lakukan di luar rumah. Mungkin secara prestasi membanggakan, tapi tidak terkontrol dalam ruhiyahnya, dalam batinnya. Mungkin dikenyangkan dengan prestasi, tapi dilaparkan dengan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini waspada kita menjadi orang tua agar anak kita bukan hanya sekedar dia sebagai perhiasan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anak dalam Al-Qur'an. Yang pertama, anak zina atau perhiasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Anak zina adalah anak perhiasan yang membahagiakan ataupun membanggakan kedua orang tuanya. Mungkin terlahir dalam kondisi fisik yang sangat hebat, yang sangat sempurna dari segi kegantengannya, dari segi kecantikannya, dari segi kecerdasannya, berprestasi, jago bahasa Inggrisnya,
menguasai teknologi, kemudian juga rankingnya nomor 1 dan seterusnya. Prestasi-prestasi luar biasa ia dapatkan dan membanggakan orang tuanya. Namun saja kebanggaan ini hanya ada di dunia saja. Kenapa? Dia kurang akhlaknya. Dia tidak taat kepada orang tuanya. Kemudian apalagi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi. Sayang hanya membahagiakan di dunia. Jago musik, mungkin suaranya bagus, ya, mungkin prestasinya luar biasa, tapi sangat seribu sayang dia hanya membanggakan orang tuanya di dunia saja. Dia tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak ini hanya membanggakan di dunia saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah dia, rawatlah dia. Karena memang ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim ini ada 12 ayat. Jantungnya ada ayat yang ke-6. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Ini perhatikan ya. Jadi jagalah diri kita dulu agar kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jagalah keluargamu, termasuk anak. Jangan sekedar anak ini membanggakan orang tuanya saja di dunia dengan berbagai prestasi yang dimiliki, tapi tidak ada tanggung jawab orang tuanya di sana. Tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'annya, tidak memperhatikan apa yang ia lakukan di luar rumah. Mungkin secara prestasi membanggakan, tapi tidak terkontrol dalam ruhiyahnya, dalam batinnya. Mungkin dikenyangkan dengan prestasi, tapi dilaparkan dengan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini waspada kita menjadi orang tua agar anak kita bukan hanya sekedar dia sebagai perhiasan di muka bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian potensi anak berikutnya yang ada di dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi kewaspadaan kita sebagai orang tua, kita sebagai saudara, kita sebagai tetangga, ada kepedulian kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada anak kita, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan tentang anak yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah anak fitnah atau ujian atau cobaan. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 28, sebagaimana di dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian Allah singgung lagi tentang anak sebagai cobaan, ujian, fitnah. Di dalam surat At-Taghabunnya ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Lagi-lagi Allah menginformasikan kepada kita
bahwa anak itu bisa berpotensi sebagai ujian, cobaan, fitnah, dan sebagainya. Ada anak lahir dalam keadaan cacat, naudzubillah min dzalik. Walaupun tidak ada sekecil pun Allah melakukan kezaliman. Karena mungkin kesalahan orang tuanya lalai merawatnya, menjaganya. Dari saat dia dalam kandungannya, proses mendapatkan anaknya dan sebagainya. Allah mengingatkan, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak melakukan kezaliman sedikit pun, sekecil pun, akan tetapi manusia sendiri yang melakukan kezaliman. Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka rawatlah dia, jagalah dia dan sebagainya. Kalau orang tua sabar untuk mengangkat derajatnya, untuk memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan ada seorang anak yang cacat, yang sulit berdiri, sulit melangkah, sulit bicara. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dalam keadaan yang tidak normal. Akan tetapi apa? Orang tuanya sabar, ikhlas, ridha, bahkan mungkin bersyukur atas ujian yang Allah berikan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kalian merasa pasti masuk surga. Sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat mana orang yang sabar, mana orang yang berjuang, ya, memudahkan langkah orang tuanya kalaupun dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya yang tiada batas. Yang jelas surganya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Apa yang terjadi dengan anak ini? Ternyata Allah berikan anugerah yang luar biasa. Orang tua yang saleh, ya, ibu yang saleh melahirkan anak yang saleh yang berinteraksi dengan Al-Qur'annya sangat banyak dan lama. Mungkin bisa menghabiskan berjam-jam dalam setiap harinya didengarkan ayat Al-Quran. Karena memang melakukan aktivitasnya tidak seperti orang normal kebanyakan. Mungkin banyak duduknya, banyak istirahatnya, tidak melakukan perjalanan keluar, tapi aktivitasnya mendengarkan Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi? Dia hafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Masya Allah, saya melihat langsung. Dan hafalannya bukan sembarangan kaleng-kaleng. Hafalannya mungkin sempurna hafalannya. Bagusnya luar biasa ini. Bahkan dia mengikuti salah satu audisi di televisi. Luar biasa hafalannya, bacaannya dan sebagainya. Kemudian diberikan masukan oleh salah satu jurinya agar tahun yang akan datang, tahun berikutnya bukan sekedar dihafal Al-Qur'annya, tambahkan lagi apa? Hafal ayatnya, hafal halamannya, hafal posisinya. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia hafal semua yang diinginkan, baik posisinya, ayatnya, halamannya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ditantang lagi untuk berikutnya. Dia bukan sekedar mampu menghafal Al-Quran, posisi ayat, halamannya dan sebagainya. Diacak dia bisa melanjutkan ayat-ayat ilahi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini lebih mencenangkan lagi, lebih mengharukan lagi, lebih membanggakan lagi. Ini luar biasa. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mampu dihafalkan oleh orang Indonesia yang bukan orang Arab. Bahkan kondisinya juga bukan kondisi orang yang normal, cacat, penuh dengan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Apa yang beliau lakukan adalah dia mampu menghafal seluruh terjemahan Al-Quran. Masya Allah. Dibacakan ayat Al-Quran, kemudian diterjemahkan dengan sesuai dengan terjemahan Al-Quran. Seluruh ayat dia pahami itu tentang Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Karena kesabarannya orang tua,
orang tua yang mencintai Al-Quran. Terus husnuzan, baik sangka kepada Allah. Ternyata ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada keluarganya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah jaga dia dan keluarganya. Dan kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diberikan derajat yang paling tinggi ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saat datang ujian, baik dalam keadaan baru lahir ataupun setelah lahir ataupun masuk dalam usia remaja, dewasa, kemudian selanjutnya tua, kondisinya ini bisa berubah-ubah. Namanya ujian anak macam-macam ini. Maka sabarlah, rawatlah dia. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan pahalanya, surganya. Jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, anak disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Tentang apa? Ini kita harus perhatikan betul ini. Waspada betul. Jangan sampai pernah terjadi ataupun keinginan sedikit pun di dalam diri kita. Dan saya yakin orang tua manapun tidak akan menginginkan anaknya seperti ini. Yaitu anak aduun atau anak musuh. Anak menjadi musuh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak durhaka kepada orang tuanya. Bahkan dia nggak mau menceritakan orang tuanya. Tidak bangga dengan orang tuanya. Bahkan ditaruh di panti asuhan. Mungkin sempat viral. Waktu lalu kita mendengarkan ada keluarga yang menitipkan orang tuanya karena ketidaksanggupannya, kesibukannya dan sebagainya. Orang tuanya pun nggak tahu dia akan dititipkan. Na'udzubillah. Durhaka kepada orang tua. Nah, dia menjadi musuhnya orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman lagi-lagi, dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang beriman, orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu, perhatikan juga ini pasangan kita, istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Bayangkan coba, kita harus berhati-hati menjaga istri, pasangan, anak, karena dia bisa berpotensi menjadi anak yang durhaka, istri yang durhaka, na'udzubillah min dzalik, yang membuka auratnya di sembarang tempat, na'udzubillah min dzalik, bahkan dia membuka aib suaminya. Bahkan juga ada seorang istri yang membuka aib suaminya, suami membuka aib istrinya, menjelekkan pasangannya, bahkan di media disampaikan, na'udzubillah min dzalik, perkara ini bermasalah. Dia menjadi musuh sesama pasangannya, musuh kepada anaknya, orang tua yang gak mengakui anaknya, anak yang tidak mengakui orang tuanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ini bahaya luar biasa. Maka oleh sebab itulah kita berharap anak kita jangan pernah ada keinginan sedikit pun menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam ayat ini Allah menyambungkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namanya manusia, ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau kita mendidiknya dengan kasar, ya maka wajarlah anak juga akan kasar kepada orang tuanya. Mendidik dengan lemah lembut, contoh teladan kepada anak, kepada istri. Istri pun akan menghormati, akan menjaga keluarganya, menjaga kehormatan dirinya. Anak pun akan bangga, lemah lembut.
Kemudian juga berbakti kepada orang tuanya manakala anak dididik dengan cara yang baik, lingkungan yang baik, yang senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Suami ada yang salah, ada yang keliru, mintalah maaf kepada istri. Wal afina 'anin nas, saling memaafkan. Kemudian istri pun salah, minta maaf kepada suaminya. Anak salah, minta maaf kepada orang tua. Orang tua juga jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf kepada anaknya manakala dia melakukan kesalahan. Dimanapun posisi kita, jadilah kita orang yang saleh. Jadi orang tua yang saleh. Jadi anak yang saleh. Bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana kita menyayangi anak kita, berlaku adil kepada istri dan anak-anak kita. Posisi kita dimanapun menjadi orang tua yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi anak pun jadi anak yang saleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau ada kesalahan, kita minta maaf. Dan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita maafkan. Namanya manusia, kayak kita nggak pernah salah saja. Kemudian yang keempat, sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Anak penyebab lalai orang tuanya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Gara-gara anak orang tua korupsi, gara-gara anak orang tua mencari harta yang haram, menghalalkan berbagai cara, ini yang keliru. Saking cintanya kepada anak sedang tidur istirahat berkumandang azan dibiarkan karena sayangnya kepada anak, itu yang salah. Saat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunkan anak kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, inilah harapan kita bersama, keinginan kita bersama dan menjadi cita-cita kita bersama. Sebagaimana doanya para nabi, para rasul agar anaknya menjadi anak yang saleh. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Anak sebagai qurrata a'yun, penyenang hati, membahagiakan orang tuanya. Bukan sekedar membahagiakan di dunia, lagi-lagi lebih dahsyat lagi, membahagiakan, membanggakan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Saat melihat istri yang salehah, enak dipandang, taat kepada suami. Kemudian saat melihat anak membahagiakan orang tuanya karena taatnya kepada orang tuanya, beriman kepada Allah, akhlaknya mulia, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membahagiakan bukan sekedar dunia tapi juga akhirat. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Anaknya bukan sekedar soleh, bukan sekedar bertakwa, tapi menjadi imam di antara orang-orang yang bertakwa. Inilah yang luar biasa, yang menjadi keinginan para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berdoa kepada Allah agar turunannya senantiasa mendirikan salat sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan terus turunannya
Hasan Husain mendirikan salat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi anak qurrata a'yun, bagaimana caranya? Yaitu jadilah diri kita seorang suami, seorang bapak menjadi suami yang saleh. Kemudian jadi ibu istri, jadilah ibu istri yang salehah. Lahirlah anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pastikan diri kita senantiasa taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa. Otomatis anak kita akan meladani orang tuanya, akan bangga memiliki orang tuanya. Begitupun orang tua sangat bangga, bahagia kepada anaknya. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah hum ahlul Quran wa khassatuh. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran. Suatu saat ada orang tua sangat bangganya luar biasa. Allah berikan mahkota kemuliaan yang sinarnya seperti sinar matahari. Lantaran apa? Perasaan di dunia biasa saja. Karena anakmu membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, pemimpin di antara orang-orang bertakwa, membahagiakan dunia dan menjadi syafaat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.